maka di sini yang nilai tertinggi lah yang mengisi formasi. Kemudian untuk nilai di bawahnya meskipun lulus passing grade, maka di sini tidak bisa lulus ya, dikarenakan kita kalah rankingan. Baiklah sobat semuanya, baru saja Menpan RB telah mengeluarkan surat edaran terbaru tertanggal 8 Februari 2023 berisi materi pokok dan juga kisi-kisi ya untuk seleksi kompetensi teknis untuk P3K teknis dan juga P3K Kemenak tahun 2022-2023. Nah, di sini nanti kita bisa melihat kira-kira materi yang harus kita pelajari apa supaya nanti kita bisa bersiap untuk lulus di seleksi kompetensi P3K teknis dan juga Kemenak 2022. Pada video ini kita akan berbagi yaitu file ya, yaitu yang teman-teman nanti bisa unduh, yaitu kisi-kisi untuk P3K teknis dan juga Kemenak. Seperti yang kita ketahui bahwa saya di sini untuk kita itu supaya bisa lulus dan mengisi formasi untuk P3K teknis dan juga Kemenak, ini kita harus memenuhi dua syarat ya. Ini supaya kita bisa lulus. Nah, ini sebagai salah satu strategi kita untuk bisa lulus, baik itu untuk P3K teknis maupun juga P3K Kemenak. Kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini baru saja Menpan RB telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 8 Februari 2023 yaitu berisi materi pokok dan materi pokok untuk soal seleksi kompetensi teknis dengan cat untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Nah, di sini kita bisa melihat untuk materi pokok yang harus kita pelajari apa. Tentunya di sini bagi teman-teman yang mendaftar P3K teknis maupun juga Kemenak, di sini bisa mencari yaitu untuk jabatan formasi yang dilamar itu apa. Sehingga di sini kita akan mengetahui nanti materi yang harus kita pelajari itu apa saja. Oke, sebelum kita lakukan pembahasan lebih lanjut, di sini pertama-tama teman-teman bisa mengunduh dulu untuk filenya. Di sini teman-teman bisa membuka Google ya, baik itu pakai HP maupun juga pakai laptopnya. Nah, teman-teman di kata kunci pencarian di sini silahkan kalian ketikkan yaitu mariadi.com seperti ini. Kemudian kalian bisa klik enter. Dan berikutnya di sini kalian bisa scroll ke bawah, teman-teman silahkan pilih yaitu di sini ada kategori pilihan. Nah, di kategori pilihan di sini teman-teman silahkan cari yaitu pada label yaitu P3K. Nah, label P3K ini silahkan teman-teman klik saja. Selanjutnya di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini untuk postingan terkait tentang kisi-kisi dan juga materi pokok yang perlu teman-teman pelajari untuk menghadapi yaitu seleksi kompetensi nanti untuk P3K teknis dan juga Kemenak. Silahkan kalian klik di sini ya, yaitu yang berjudul materi pokok dan kisi-kisi seleksi kompetensi teknis untuk P3K teknis dan juga Kemenak berdasarkan surat edaran Menpan RB tertanggal ini ya, ini adalah tertanggal 8 Februari. Nah, kalian bisa klik di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, ini bisa dibaca-baca dulu. Inilah untuk bentuknya nanti adalah seperti ini. Kemudian untuk mengunduh filenya, silahkan teman-teman scroll ke bawah dan berikutnya di sini ada filenya. Nah, silahkan di sini teman-teman bisa dibaca dulu untuk dicari kira-kira untuk soal yang ditanyakan nanti apa. Ini adalah kita bisa lihat dari untuk jabatan yang kita lamar ya. Dan di sini untuk mengunduhnya teman-teman bisa klik di sini yaitu kita bisa klik luaskan. Kita akan diarahkan menuju ke Google Drive ya. Nah, berikutnya teman-teman silahkan klik di sini, maka nanti otomatis untuk filenya akan terunduh dan masuk ke dalam galeri laptop ataupun juga galeri di HP kita. Mempelajari materi pokok dan juga kisi-kisi seleksi kompetensi teknis ini merupakan suatu hal yang penting dikarenakan dalam seleksi P3K di tahun ini dan juga tahun-tahun setelahnya dan tahun sebelumnya, ini sesuai dengan undang-undang ASN, ini adalah kita itu untuk bisa diangkat menjadi P3K itu harus bisa lulus seleksi kompetensi teknis ya. Di antaranya di sini adalah seleksi kompetensi untuk P3K itu terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga seleksi kompetensi teknis. Untuk seleksi kompetensi teknis ini adalah antara soal yang ditanyakan atau diujikan ini tentunya akan disesuaikan dengan ijazah masing-masing ya, sesuai dengan bidang yang dilamar untuk jabatannya. Misalkan di sini untuk administrator database kependudukan ahli pertama yang ditanyakan adalah seputar terkait tentang kehidupan bernegara, bermasyarakat dan lain sebagainya. Kemudian akan berbeda dengan kompetensi teknis untuk analis yaitu aquakultur ahli pertama ya.
Kemudian juga akan berbeda dengan materi pokok yang diujikan pada analis kebijakan ahli pertama, berbeda dengan analis pasar hasil pertanian ahli pertama, dan juga akan berbeda dengan jabatan-jabatan yang lainnya. Misalkan teknik pengairan itu akan beda juga dengan teknik pengairan ahli pertama, kemudian teknik pengairan terampil, kemudian teknik penyihatan lingkungan terampil. Merupakan suatu hal yang penting untuk kita itu mempelajari kisi-kisi dan belajar sesuai dengan materi pokok yang telah diberikan dari Kemenpan RB, supaya kita nanti bisa lulus passing grade dan juga mengisi formasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam pendaftaran P3K di tahun 2022-2023 ini antara pelamar dan juga formasi yang dibuka ini tentunya cukup juga ini banyak ya untuk pesaingnya. Jadi kita harus mengupayakan untuk bisa lulus, dan di sini ada dua syarat untuk kita bisa lulus P3K teknis 2023 ini. Yang mana untuk syarat pertama ini kita harus lulus passing grade. Nah, lulus passing grade di sini diartikan sebagai lulus passing grade dari kesemua sub kompetensi yang diujikan. Nah, untuk subkompetensi ini adalah ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga kompetensi wawancara. Nah, tentunya dari masing-masing kompetensi, subkompetensi ini ada passing grade-nya ya. Terkait tentang passing grade-nya berapa, ini silahkan teman-teman cek video sebelumnya. Nah, di sini untuk kita bisa lulus passing grade pada kompetensi teknis, di sini kita itu harus mempelajari soal-soal materi pokok dan kisi-kisi yang baru saja dibagikan oleh Kemenpan RB. Nah, karena di sini untuk bisa lulus passing grade ini kita harus lulus kesemuanya, jadi kita pastikan semua lulus passing grade ya. Nah, setelah kita lulus passing grade tentunya kita bisa melihat pada pesaing kita. Kalau misalkan di sini untuk formasi atau kebutuhan yang dibuka ini adalah 1, kemudian pelamarnya ini ada 3, berarti di sini nanti akan diambil 1 untuk mengisi formasi di sini. Sehingga untuk yang 1 ini nanti statusnya ini adalah nanti menjadi P kemudian garis miring L. Kemudian untuk yang 2 peserta ini nanti adalah yang 2 ini statusnya tentu saja kalau misalkan lulus passing grade ini nanti hanya akan ada P ya, tidak akan ada L nya. Artinya kalau P garis miring L ini adalah kita lulus passing grade dan juga bisa mengisi formasi, artinya lulus ya. Nah, di sini untuk syarat pertama kita harus lulus passing grade dulu. Kalau misalkan sudah lulus passing grade tentunya nanti akan di ranking ya sesuai dengan formasi yang dibuka. Nah, di syarat kedua ini adalah kita mendapatkan peringkat terbaik. Kalau misalkan di antara ketiga peserta ini memperebutkan satu formasi, maka di sini yang nilai tertinggilah yang mengisi formasi. Kemudian untuk nilai di bawahnya meskipun lulus passing grade maka di sini tidak bisa lulus ya, dikarenakan kita kalah perankingan. Nah, jadi di sini untuk keberadaan dari kisi-kisi dan juga materi soal ini teman-teman bisa pelajari mulai dari sekarang. Untuk persiapan nantinya itu ikut seleksi kompetensi untuk P3K teknis. Tentunya dalam seleksi P3K teknis di sini berlaku juga yaitu afirmasi ya, afirmasi atau penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis. Nah, ini adalah menurut dari pasal 27 Permen RB nomor 29 tahun 2021. Di sini untuk seleksi kompetensi teknis ini diberikan kebijakan penambahan nilai atau afirmasi. Yang pertama untuk disabilitas ini adalah mendapatkan nilai tambahan 10% ya. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar ini dapat nilai tambahan paling tinggi adalah 25% ya dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya. Kemudian jika pelamar mendapatkan tambahan nilai ini adalah maksimal ini 100% ya. Nah, tentunya di sini teman-teman perlu dipahami juga terkait tentang soal tersebut supaya nanti kita bisa lulus ya. Kemudian untuk perankingan tentunya nanti akan diurutkan manakala ada nilai kompetensinya ini adalah sama. Nah, nilainya sama nanti akan diurutkan dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kalau misalkan masih sama nanti adalah diambil nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kalau masih sama diambil wawancara paling tinggi, dan kalau masih sama juga akan diambil dari usia yang paling tinggi. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman, semoga lulus semua ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.